Oke, ini saya mau sampaikan 2 poin ya. Jadi mengenai kemah suci dan nanti preview mengenai kitab Imamat. Oke, next. Kemah suci telah selesai dibuat. Jadi singkat cerita, gitu ya, kemah suci yang begitu detail luar biasa itu akhirnya selesailah dibuat. Setiap perkakasnya, setiap mesbah-mesbahnya, setiap kain yang diperlukan semuanya sudah selesai, gitu ya. Nah, dan ada hal yang menarik sebenarnya yang kita bisa temukan di perikop malam hari ini. Satu kalimat yang menarik yaitu apa? Bahwa orang Israel itu melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, itu ayat 32. Ayat 42 juga diulang lagi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa memberkati mereka. Next. Nah, dari sini ketika di ayat 43 dikatakan lalu Musa memberkati mereka, sebenarnya Musa memberkati siapa? Nah, Musa memberkati orang-orang yang memberikan sumbangan tenaga, orang-orang yang memberikan persembahan sukarela. Gitu. Musa memberkati mereka itu. Dan Musa juga memberkati perlengkapan suci yang untuk dipakai untuk peribadatan. Nah, yang menariknya begini, ketika dalam Targum Yonatan kita lihat sebelah kanan atas nih ya, and Moses blessed them and said, may the Shekinah of the Lord dwell within the work of your hands. Jadi Musa memberkati mereka itu bukan hanya berkat biasa, tapi seakan Musa mengatakan semoga Shekinah of the Lord gitu kan, tinggal di pekerjaan tanganmu. Nah, kata Shekinah ini mungkin kita sebenarnya kata yang sering kita dengar ya, Shekinah gitu ya, itu kata yang sering kita dengar. Nah, Shekinah itu artinya apa? Shekinah itu secara sederhana akhirnya diterjemahkan menjadi the Lord presence gitu, atau hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan itu. Tapi secara lebih spesifik Shekinah itu artinya kondisi di mana Tuhan tinggal dan bertahta. Itu Shekinah. Jadi Musa berdoa supaya Tuhan tinggal dan bertahta atas setiap pekerjaan tangan mereka. Ini berkatnya Musa, dan ini berkat yang luar biasa. Gitu. Musa bukan berdoa mengenai supaya apa yang telah engkau berikan akan dilipat gandakan, bukan. Biasanya doa persembahan kan begitu ya. Apa yang telah diberikan dilipat gandakan begitu. Tapi Musa meminta sesuatu yang lebih besar lagi supaya Shekinah of the Lord itu kan tinggal di atas pekerjaan tanganmu supaya Tuhan bertahta dan tinggal di atas pekerjaan tangan. Nah, ini buah buah dari apa? Buah dari bahwa mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini menarik. Ini kalimatnya muncul terus sering sekali. Gitu. Di pasal 35 ayat 40, teman-teman Bapak Ibu baca ini kalimat ini muncul terus sering. Buahnya ini. Begitu. Next. Nah, ini maka dari sini kita belajar apa? Kita belajar dua hal. Dari kalimat melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, kita belajar dua hal. Hal yang pertama kita belajar apa? Bahwa penting untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dan menerima penyertaan Tuhan. Ini sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, mengenai betapa pentingnya penyertaan Tuhan itu. Nah, ini beberapa ayat pendukung di Perjanjian Baru saya tampilkan di situ. Lalu yang kedua, penting apa? Penting untuk menaati orang yang menerima otoritas dari Tuhan. Gitu. Nah, dari dua hal ini, janji akan diterima apa? Shekinah of the Lord. Berkat Tuhan. Shekinah of the Lord. Tuhan bertata dan tinggal di antara kita. Bukankah itu surga? Kan begitu. Kondisi di mana kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Nah, maka dua hal ini penting. Tapi apakah
hanya sampai di sini. Nah, kita coba next lagi. Nah, kemudian singkat cerita, Musa tadi semua bahan kemah suci, alat-alatnya, perkakasnya semua sudah selesai dibuat ya oleh bangsa Israel, dipimpin oleh Bisalel dan Aholiab tadi, gitu kan, dibantu oleh seluruh bangsa Israel. Lalu Musa menyusun akhirnya. Musa menyusun kemah suci ini. Nah, kira-kira disusunnya seperti ini ya. Ini sudah pernah kita bahas satu persatu. Next. Secara umum, nah disusunnya kira-kira seperti ini. Gitu ya, disusun oleh Musa, seperti inilah kira-kira bentuknya. Next. Nah, dari sini ada satu kalimat juga yang sama yang muncul. Ya, apa? Musa melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi kalau tadi bangsa Israel melakukan yang tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Artinya Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa memerintahkan kepada bangsa Israel. Maka kita belajar dua hal tadi. Bahwa kita harus mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan, mentaati apa perintah Tuhan, dan kita juga menaati perintah dari setiap orang yang Tuhan berikan otoritasnya. Gitu. Nah, di sini kita belajar apa? Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi ini Musanya. Dan kalimat ini muncul banyak sekali. Ayat 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32 berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Ya, 9 kali muncul. Berarti ini betapa pentingnya kalimat ini. Betapa pentingnya seorang Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka di sini kita belajar satu poin lagi apa Bapak Ibu. Next. Nah, penting bagi para pemimpin untuk melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan beberapa ayat pendukungnya juga sudah saya tampilkan. Itu janji yang diterima kira-kira sama. Kalau tadi janji yang diterima apa? Bahwa Shekinah of the Lord itu ada di atas, ada pada hasil pekerjaan tangan. Gitu ya. Nah, tapi ketika Musa melakukan tepat seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya, maka apa yang diterima? Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. The glory of the Shekinah of the Lord filled the tabernacle. Gitu. Jadi bukan hanya manusia orang yang mengerjakan yang diberkati, tapi ketika kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, maka satu bangsa terberkati. Maka artinya Allah tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, ini pentingnya bagi seorang pemimpin untuk melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dampaknya lebih besar tentu. Dampaknya satu bangsa, satu kelompok, satu komunitas, itu dampaknya. Maka dari mengenai Musa mendirikan kemah suci ini kita bisa belajar 3 poin. Next. Itu pertama, penting untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dan menerima penyertaan Tuhan. Kedua, penting untuk menaati orang yang menerima otoritas dari Tuhan. Dan yang ketiga, penting bagi pemimpin untuk melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu, sebenarnya ketiga hal ini, itu menurut saya secara pribadi, sangat terrepresentasi di dalam gereja Katolik. Gitu. Mulai dari umat yang memang terus diajak untuk melakukan kehendak Tuhan, gitu kan, mengikuti hukum-hukum Tuhan. Lalu umat juga yang terus dianjurkan untuk menaati para hierarki, gitu kan, para hierarki gereja. Itu umat yang menaati para presbiter atau para diakon, para presbiter dan diakon menaati episkop, uskup, gitu kan, uskup menaati paus begitu. Dan Paus mulai dari Paus gitu kan mencoba melakukan segala sesuatu juga tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Para uskup juga demikian dan para pastor juga demikian. Karena itulah akhirnya tercipta suatu
gereja begitu ya, dengan ajaran yang pakem begitu. Karena ketaatan yang diturunkan itu, ketaatan yang hierarkis tadi, gitu. Bayangkan hal ini tidak ditekankan dalam gereja kita, maka pastor tuh bisa punya tafsiran semau sendiri setiap pastor begitu. Ya kan? Yang senang Tritunggal, nggak Tritunggal, yang nggak senang nolak Tritunggal bisa begitu, macam jadinya. Gitu. Kalau tidak ada ketaatan ini, maka penting ketika ada ketaatan yang hierarkis ini, itu kan kebenaran iman terjaga, kelestarian iman terjaga. Nah, ini sangat terrepresentasi dalam gereja Katolik sebenarnya. Begitu juga lah ketika kami mempersiapkan banjir juga kami sebisa mungkin untuk mengikuti gitu ya, mengikuti ajaran para bapak-bapak gereja, mengikuti tafsiran-tafsiran memang yang diterbitkan oleh gereja Katolik ya, begitu kira-kira. Gitu. Sebagai bentuk ketaatan kami juga terhadap magisterium, terhadap ajaran resmi gereja. Nah, begitu. Selain itu juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Gitu. Entah itu kepada orang tua, pekerjaan, di gereja, di komunitas, gitu. Kita bisa praktekkan juga. Begitu. Dan yang pasti adalah satu hal, bentuk Shekinah of the Lord itu yang pasti apa? Damai. Gitu. Semua kalau harmonis, semua kalau mengikuti ketaatan hierarkis tadi, pasti damai. Ketika ada seseorang yang memberontak, maka kedamaian itu mulai hilang. Gitu ya. Ketika ada seseorang yang tidak bisa diatur, yang semau sendiri, maka kedamaian itu akan hilang. Nah, begitu. Teman-teman Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian, tapi ternyata di kitab Keluaran ini mengisahkan masalah. Bapak Ibu, ini problem ini masalah. Gitu ya. Kalau masalahnya sudah selesai, mungkin Alkitab kita cuma 2 kitab mungkin. Kejadian dari Keluaran saja. Gitu. Tapi karena masalah ini nggak selesai Bapak Ibu teman-teman ya, maka muncullah kitab-kitab selanjutnya, gitu ya, sampai semuanya itu tuntas. Nah, problemnya begini, bayangin Bapak Ibu, Musa, seorang nabi besar, gitu ya, bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, dia yang dikatakan pernah berbincang-bincang dengan Tuhan seperti seorang sahabat, begitu ya. Dia yang menerima loh batu yang diukur oleh Tuhan sendiri, bahkan dia yang membangun, yang menyusun kemah suci, sehingga kemuliaan Tuhan turun atas kemah suci. Nah, kok malah Musa ini tidak bisa masuk ke kemah pertemuan? Nah, ini problem, gitu kan? Kita kalau saya mungkin kok jadi Musa, saya heran saya, gitu kan? Saya udah ngobrol sama Tuhan seperti seorang sahabat. Saya udah terima 2 loh batu yang diukir oleh Tuhan. Saya nanti bisa melakukan banyak mujizat luar biasa. Saya sudah pernah negosiasi sama Tuhan untuk membela bangsa Israel. Tapi kok saya nggak bisa masuk ke pertemuan? Ini masih heran Musa nih. Saya jadi Musa, pasti saya heran. Gitu kan? Dan memang ini masalah, gitu kan? Ini problem. Kalau Musa sendiri tidak bisa masuk ke kemah pertemuan, lalu siapa yang bisa? Itu jadinya. Ya kan, Musa sendiri saja nggak bisa. Musa itu keturunan Lewi loh ya. Jadi Musa tuh kalau mau dibilang dia sebagai imam ya bisa juga karena dia keturunan Lewi ya. Dia suku Lewi. Ya, maka kalau Musa sendiri nggak bisa masuk, maka siapa yang bisa masuk? Gitu. Ya kan, padahal sudah dibilang yang paling kudus si Musa gitu. Dari antara Israel gitu kira-kira. Nah, ini masalah. Gitu ya. Nah, makanya jadi masalah. Nah, next. Nah, maka dari itu, masalah ini dijawab dalam tanda kutip ya melalui kitab Imamat. Nah, maka dari itu saya mau rubah dulu background-nya jadi kitab Imamat. Nah, the book of Leviticus. Gitu ya.
Nah, ini akan dijawab melalui kitab Imamat. Nah, ini sebenarnya kitab Imamat itu jadi sebenarnya hanya untuk menuntaskan satu ayat ini saja dalam kitab Keluaran begitu. Itu seluruh isi kitab Imamat kira-kira seperti itu. Begitu. Nah, next. Nah, maka kita akan masuk sedikit mengenai preview kitab Imamat. Ya, Bapak Ibu kalau tahu kitab Imamat ini berada di tengah dari 5 kitab Taurat. Ya kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi Imamat ini di tengah. Dan Imamat ini dalam kitab Taurat itu puncak dari semua kitab Taurat itu adalah kitab Imamat. Nah, ini puncaknya. Kenapa bisa demikian? Nah, nanti saya sedikit bahas. Puncaknya ada di kitab Imamat. Ini yang paling penting sebenarnya dari 5 kitab Taurat. Begitu. Karena ini menunjukkan, memberikan instruksi bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Dan instruksi itu detail. Nah, saya gabungkan preview ini dari beberapa tafsiran ya, dari 4 tafsiran ini saya rangkum jadi satu. Nah, dalam bahasa Inggris Leviticus, dalam bahasa Yunani Levitikon, gitu ya. Dalam bahasa Ibrani Sefer Wayikra. Next. Nah, jadi tadi saya sampaikan dalam bahasa Ibrani Wayikra artinya memanggil. Gitu. Kalau dalam bahasa Ibraninya tulisannya sebenarnya Wayikra El Mose. Jadi memanggillah Tuhan kepada Musa. Sefer Wayikra. Itu kalau dalam bahasa Ibrani pasti diambil dari kata pertama. Gitu ya. Nah, nama Leviticus atau Levitikon dalam bahasa Yunani itu diberikan karena kitab ini membahas tentang urusan para imam yang berasal dari suku Lewi, maka Levitikon, Leviticus, dan itu dalam bahasa Indonesia juga kita terjemahan dari bahasa Yunani ini Levitikon itu imamat, begitu. Bukan kitab memanggil gitu kok. Dari bahasa Ibrani kan jadi begitu, kitab memanggil kan enggak. Itu kitab imamat Levitikon. Buku ini juga disebut hukum para imam. Nah, isinya sebenarnya bisa isi besarnya 3 hal ini. 7 bab pertama menjelaskan tentang kurban, 16 bab berikutnya tentang tugas dan pengurapan imam dan orang-orang Lewi. Lalu mulai dari bab ke-23 sampai akhir hari raya ditentukan dan beberapa peraturan mengenai nazar diselipkan. Jadi isinya peraturan kok. Nah, kira-kira. Nah, inilah. Nah, ini, ya. Nah, kita ketika nanti kita membahas kitab Imamat, kita akan mencoba untuk mengambil nilai-nilai moral dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, gitu. Bayangin kita baca perpu gitu ya, baca perpu dan kita mencoba mencari nilai moralnya. Nah, itulah nanti ketika kita membaca kitab Imamat. Tapi saya sampaikan tadi, saya ingatkan lagi bahwa kitab Imamat ini dari 5 kitab Taurat ini kitab yang paling penting. Puncaknya di sini. Di kitab Imamat ini yang paling penting. Kenapa? Nah, karena di kalimat yang terakhir, semua upacara dan kurban tersebut menubuatkan kurban ekaristi dari Yesus Kristus. Nah, ini ketika kita baca kitab Imamat, sekali lagi kita jangan terpenjara bahwa ini kitab Taurat dan kitab Yahudi saja. Tapi kita mesti melihat dalam sudut pandang perjanjian baru bahwa ini semuanya akan tergenapi melalui kurban ekaristi Yesus Kristus. Gitu ya. Itu oleh Santo Paulus Leo Agung. Dan ternyata kitab Imamat ini cenderung menjauhkan orang Ibrani dari berhala. Itu oleh Santo Hieronymus. Nah, ini penting. Nah, next. Kita coba kembali lagi ke masalah tadi. Ya. Nah, ini masalahnya ya. Sebenarnya dijawabnya seperti apa sih? Kitab Imamat ini menjawab masalah ini seperti apa? Next. Nah, kita lihat dulu masalahnya apa. Jadi masalahnya adalah Tuhan yang kudus, gitu ya, yang mau untuk tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, tinggal di kemah pertemuan, gitu ya, memenuhi kemah pertemuan,
tidak bisa dihampiri oleh manusia yang najis. Tidak bisa dihampiri oleh manusia yang hina. Ini masalahnya. Sekudus-kudusnya Musa itu hina. Sekudus-kudusnya Musa itu najis. Jadi problemnya Tuhan yang kudus tidak dapat dihampiri oleh manusia yang najis. Itu masalahnya. Maka kitab Imamat menjawab ini. Next. Nah, kitab Imamat berisi instruksi di mana manusia yang hina atau najis ini harus dikuduskan dengan mengikuti semua peraturan Tuhan dalam kitab Imamat. Makanya menjadi kitab yang paling penting dalam kitab Taurat. Karena instruksi yang berisi bagaimana manusia yang hina ini dapat dikuduskan dan dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Gitu. Makanya kalau kita melihat bukan dalam konteks dunia, tapi dalam konteks surga, maka bisa dibilang dalam tanda kutip, kitab Imamat ini seakan-akan menjawab bagaimana manusia masuk surga. Begitu. Ketika manusia masuk surga, artinya manusia yang hina itu dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Maka kitab Imamat itu penting sekali. Saya ingatkan lagi, kitab Imamat ini kitab yang paling penting dari 5 kitab Taurat. Sekalipun mungkin kitab yang paling susah dibaca. Ini paling penting. Karena hal ini, dengan mengikuti peraturan dalam kitab Imamat, manusia dapat dikuduskan, yang awalnya najis, dan dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Nah, saya tulis kata dijawab dengan tanda kutip. Dijawab. Kenapa pakai tanda kutip? Karena ternyata tidak benar-benar terjawab, begitu kira-kira. Saya bisa mengatakan ada ketidakberhasilan dalam tanda kutip ya, walaupun tidak bisa dikatakan secara gamblang demikian juga, gitu. Tapi tidak benar-benar terjawab. Nah, maka dari itu next. Nah, perlulah imamat Kristus dalam perjanjian baru. Begitu, kita perlu imamat Kristus. Kita tahu kan Yesus Kristus itu imam besar kita, imam agung kita Yesus Kristus. Nah, problemnya sama. Manusia yang hina, yang najis tidak dapat tinggal, tidak dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Problemnya sama. Cuman jawabannya beda, solusinya beda. Kalau sebelumnya manusia itu dipaksa untuk mengikuti peraturan supaya bisa kudus dan menghampiri Tuhan, sekarang beda. Ya, firman Allah Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa alias kudus telah dibuatnya menjadi dosa alias hina. Karena kita yang hina. Supaya dalam Dia kita ini dibenarkan atau dikuduskan oleh Allah. Jadi konsepnya sudah berbeda. Maka Paulus mengatakan untuk kita bisa menghampiri Allah bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena kasih karunia pengorbanan Kristus. Karena apa? Kitab Imamat berisi usaha-usaha manusia untuk dapat dikuduskan atau dapat menghampiri Tuhan. Tetapi Imamat perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang kudus jadi hina, supaya kita yang hina ini dikuduskan karena pengorbanannya. Agar kita dikuduskan oleh pengorbanan Kristus, tidak dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Nah, ini makanya kenapa tadi saya sampaikan, kitab Imamat ini kitab yang paling penting dari antara 5 kitab Taurat. Dan yang jauh lebih penting lagi daripada kitab Imamat adalah Imamat Kristus dalam perjanjian baru. Nah, ini Bapak Ibu, ini hubungannya, ini korelasinya, gitu ya. Kenapa Yesus Kristus itu harus rela-rela turun ke dunia begitu untuk kita? Karena memang kita perlu dikuduskan. Dan ketika kita membaca kitab Imamat, itu banyak sekali instruksi mengenai kurban, dan kurban. Gitu. Maka semua kurban ini disempurnakan dalam kurban Kristus. Dan banyak sekali mengenai tahbisan imam, dan tahbisan imam. Dan semua tahbisan imam ini
disempurnakan dalam diri Yesus Kristus. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya ketika kita membaca kitab Imamat, kita mengerti kenapa Yesus Kristus disebut sebagai imam agung, sebagai imam besar kita semua. Next. Nah, maka di Filipi 2 ayat 5-11 Paulus juga mengingatkan kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Next. Nah, maka dari preview kitab Imamat ini kita bisa belajar apa? Kitab Imamat berisi peraturan agar manusia yang hina dapat menjadi kudus, agar dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Namun dalam perjanjian baru, sang imam besar, Yesus Kristus sang firman Allah yang adalah Allah sendiri, yang kudus menjadi hina, agar kita dikuduskan oleh Allah dan dapat menghampiri Tuhan. Bahkan kita nanti dapat menghampiri Tuhan dan tinggal bersama Dia selama-lamanya di dalam surga. Next. Nah, maka dari itu, insya Allah, gitu ya, jika Tuhan menghendaki, kira-kira untuk kitab Imamat akan dilaksanakan kira-kira tanggalnya demikian. Ya, mungkin akan ada perubahan tanggal, tapi nanti akan diinfokan kembali. Jadi kira-kira akhir tahun ini kita sudah selesai membahas kitab Imamat dari Imamat 1 sampai 27. Paling itu aja dari aku. Saya kembalikan ke moderator Leo. Silakan. Luar biasa. Ini apa rangkumannya semuanya ya. Yang pertama persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya pengangkatan visual dengan Aholiab. Pemberian persembahan kepada Allah haruslah dilakukan secara sukarela. Allah menjamin dan menyertai kita dalam melakukan pekerjaannya dengan kecukupan bahkan berlebih. Kemah suci telah selesai dibuat. Penting untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dan menerima penyertaan Tuhan. Penting untuk menaati orang yang menerima otoritas. Penting bagi pemimpin untuk melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan untuk preview kitab Imamat, itu berisi peraturan agar manusia yang hina dapat menjadi kudus, dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Dalam perjanjian baru, sang imam besar, Yesus Kristus, sang firman Allah yang kudus menjadi hina, agar kita dikuduskan oleh Allah. Ada 3 poin pada malam hari ini. Sepertinya masih ada banyak sekali waktu untuk sharing, untuk tanggapan, untuk pertanyaan. Barangkali dari teman-teman, Ibu Bapak sekalian dipersilahkan. Ada tambahan, kesaksian ataupun pertanyaan? Boleh. Mungkin kalau untuk yang preview kitab Imamat, agak previewnya cukup seru karena manusia yang hina dapat menjadi kudus, dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Nah, tapi kita coba lihat nanti minggu demi minggu bagaimana kitab Imamat itu kita pelajari dan kita baca bersama-sama gitu ya teman-teman. Previewnya itu menarik ya. Previewnya itu menarik, tapi untuk isian-isiannya, tapi itu tadi ya bahwa kitab Imamat itu pada dasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang korban, kemudian tentang pengangkatan imam, ya, terus kemudian terakhir tentang hari raya. Saya nggak salah tadi begitu. Nah, tiga bagian itu yang masih diteruskan sampai sekarang dalam tradisi gereja. Jadi sebenarnya masih sangat nyambung sekali dengan yang kita alami di gereja, tradisi gereja itu masih bisa terlihat dari situ. Untuk kemah suci telah selesai dibuat, ya memang sudah selesai.
kemudian menyisakan masalah. Untuk yang pertama, pemberian persembahan kepada Allah haruslah dilakukan secara sukarela. Tadi itu Coach Jos me- me- mention mengenai lepas bebas. Nah, lepas bebas itu kan ajaran dari Ignatius Loyola ya. Biasanya kalau orang-orang Yesuit atau teman-teman yang pernah mengikuti retret Yesuit itu biasanya mengetahui prinsip Ignatius Loyola itu. Tapi pada prinsipnya lepas bebas itu kalimat-kalimat pastinya dari Ignatius Loyola itu adalah kita tidak tidak lebih tidak memilih kaya lebih daripada miskin, tidak memilih sakit lebih daripada sehat, tidak memilih umur panjang daripada umur pendek, tidak memilih pujian daripada penghinaan. Sebab segalanya itu hanya sarana untuk tujuan kemuliaan Allah yang lebih besar. Jadi mengenai lepas bebas itu eh, kita tuh dituntut untuk sebagai manusia yang bebas juga itu bebas aliran kita punya kehendak bebas gitu ya. Itu tidak terikat pada sarana-sarana dunia. Maka persembahan itu sebagai salah satu tolak ukur diri kita untuk seberapa jauh kita sudah lepas bebas gitu. Ya, tapi ini ya persembahan harus dilakukan secara sukarela, bukan 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 apa eh, itu jual beli transaksional bahasa itu bagus banget teman. Nah silakan Ibu bawa teman-teman kalau ada yang mau menanggapi bertanya ataupun sharing tambahan masih ada banyak sekali Wan.